Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah riba. Pengertian dari riba. Kata ariba adalah isim maksur, berasal dari raba'a yarbu, yaitu akhir kata ini ditulis dengan alif. Asal arti kata riba adalah siyadah atau tambahan. Ada kalanya tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, seperti firman Allah, maka hiduplah bumi itu dan suburlah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dan ada kalanya tambahan itu berasal dari luar, berupa imbalan, seperti 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Hukum riba. Riba hukumnya haram berdasarkan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma umat Islam. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka pemaklumkanlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiayanya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah 278-279. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Baqarah ayat 275. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Pertama, melakukan kemusyrikan kepada Allah. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, melarikan diri pada hari pertemuan 2 pasukan. Dan ketujuh, menuduh perzinahan perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang urusan ini dan beriman kepada Allah." Muttafaqun alaih. Fathul Bari 5 Romawi 393 nomor 2766. Muslim 1 Romawi 92 nomor 89. Aunul Ma'bud 8 Romawi 77 nomor 2857 dan Nasa'i 6 Romawi 257. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, 2 saksinya dan penulisnya. Dan beliau bersabda, mereka semua sama. Sahih Mukhtasar Muslim nomor 955, Sahihul Jami'us Sagir nomor 5090, dan Muslim 3 Romawi 1219 nomor 1598. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan dosanya seperti seorang anak menyetubuhi ibunya. Sahihul Jami'us Sagir nomor 3539 dan Mustadrak Hakim 2 Romawi nomor 37.
Dari Abdullah bin Hanzahlah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang padahal ia tahu, dosanya lebih berat daripada 36 pelacur. Sahihul Jami'ul Shagir nomor 3375 dan Al-Fathur Rabbani 15 Romawi 69 nomor 230. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tak seorang pun memperbanyak harta kekayaannya dari hasil riba, melainkan pasti akibat akhirnya ia jatuh miskin. Sahihul Jami'ul Shagir nomor 5518 dan Ibnu Majah 2 Romawi 765 nomor 2279. Klasifikasi riba. Riba ada 2 macam, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Adapun yang dimaksud riba nasiah ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Riba model ini diharamkan oleh Kitabullah, Sunnah Rasulullah, dan ijma umat Islam. Sedangkan yang dimaksud riba fadl adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan ada tambahan. Misalnya tukar menukar uang dengan uang atau makanan dengan makanan yang disertai dengan adanya tambahan. Riba model kedua ini diharamkan juga oleh sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma kaum muslimin, karena ini merupakan pintu menuju riba nasiah. Riba tidak berlaku kecuali pada 6 jenis barang yang sudah ditegaskan nas-nas syar'inya berikut. Dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair sejenis gandum dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sebanding sama dan tunai. Tetapi jika berbeda jenis, maka juallah sesukamu apabila tunai dengan tunai. Syahih Mukhtasar Muslim nomor 949 dan Muslim 3 Romawi nomor 1211, 81 dan 1587. Dengan demikian, apabila terjadi barter barang yang sejenis dari 6 jenis barang ini, yaitu emas ditukar dengan emas, tamar dengan tamar, maka haram tambahannya baik secara riba fadl maupun secara riba nasiah. Harus sama baik dalam hal timbangan maupun takarannya, tanpa memperhatikan kualitasnya bermutu atau jelek, dan harus diserah terimakan dalam majelis. Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama. Janganlah kamu tambah sebagiannya atau sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama. Janganlah kamu tambahkan sebagiannya atau sebagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual emas dan perak yang barang-barangnya belum ada dengan kontan. Muttafaqun alaih, Fathul Bari 4 Romawi 379 nomor 2177, Muslim 3 Romawi 1208 nomor 1584, Nasai 7 Romawi 278 dan Tirmizi 2 Romawi 355 nomor 1259. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas adalah riba kecuali begini dan begini, bur dengan bur juga riba kecuali begini dengan begini, syair dengan syair riba kecuali begini dengan begini, dan tamar dengan tamar adalah riba kecuali begini dengan begini. Muttafaqun alaihi, Fathul Bahri 4 Romawi 347,
nomor 2134, dan lafaz ini bagi Imam Bukhari, Muslim 3 Romawi 1209 nomor 1586, Tirmizi 2 Romawi 357 nomor 1261, Nasai 7 Romawi 273, dan bagi mereka lafaz pertama memakai az-zahabu bil warik, emas dengan perak, dan A'nul Ma'bud 9 Romawi 197 nomor 3332 dengan dua model lafaz. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia bertutur, kami pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapat rizki berupa tamar jama', yaitu satu jenis tamar. Kemudian kami menukar 2 syak tamar dengan 1 syak tamar. Lalu hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, tidak sah pertukaran 2 syak tamar dengan 1 syak tamar. Tidak sah pula 2 syak biji gandum dengan 1 syak biji gandum. Dan tidak sah juga 1 dirham dengan 2 dirham. Muttafaqun alaih, Muslim 3 Romawi 1216 nomor 1595, dan lafaz ini baginya. Fathul Bahri 4 Romawi 311 nomor 2080 secara ringkas, dan Nasai 7 Romawi 272. Manakala terjadi barter di antara 6 jenis barang ini dengan lain jenis, seperti emas ditukar dengan perak, bur dengan syair, maka boleh ada kelebihan atau selisih jumlah dengan syarat harus diserah terimakan di majelis. Berdasarkan hadis Ubadah tadi, tetapi apabila berlainan jenis, maka jualah barang tersebut sesukamu apabila dibayar dengan tunai. Dalam riwayat Imam Abu Daud dan lainnya dari Ubadah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengapa menjual emas dengan perak dan peraknya lebih besar jumlahnya daripada emasnya secara kontan, dan adapun secara kredit maka tidak diperbolehkan. Dan tidak mengapa menjual bur dengan syair dan syairnya lebih banyak daripada burnya secara kontan, dan adapun secara kredit maka tidak diperbolehkan. Syahih Irwaul Galil 5 Romawi 195 dan Aunul Ma'bud 9 Romawi 198 nomor 3333. Apabila salah satu di antara 6 jenis ini ditukar dengan barang yang berlainan jenis dan ilah sebab, seperti emas ditukar dengan bur atau perak dengan garam, maka diperbolehkannya ada kelebihan atau dibayar secara tempo atau kredit. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi secara tempo, sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. Sahih Irwaul Galil nomor 1393 dan Fathul Bari 4 Romawi 399 nomor 2200. Dalam kitab Subulus Salam 3 Romawi 38, Al-Amir Asy-Sya'ani menyatakan, ketahuilah bahwa para ulama telah sepakat atas bolehnya barang ribawi, barang yang bisa ditakar atau ditimbang, ditukar dengan barang ribawi yang berlainan jenis, baik secara tempo, meskipun ada kelebihan jumlah atau berbeda beratnya. Misalnya emas ditukar dengan hittah, gandum, perak dengan gandum, dan lain sebagainya yang termasuk barang yang bisa ditakar. Namun, tidak boleh menjual rutab, kurma basah, dengan kurma kering, kecuali para pemilik ariyah, karena mereka adalah orang-orang yang fakir yang tidak mempunyai pohon kurma, yaitu mereka boleh membeli kurma basah dari petani kurma. Kemudian mereka makan dalam keadaan masih berada di pohonnya yang mereka taksir. Mereka menukarnya dengan kurma kering.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah. Muzabanah ialah menjual buah-buahan dengan tamar secara takaran dan menjual anggur dengan kismis secara takaran. Muttafaqun alaih, Fathul Bari 4 Romawi 384 nomor 2185, Muslim 3 Romawi 1171 nomor 1542 dan Nasai 7 Romawi 266. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran kepada pemilik Arya agar menjualnya dengan tamar secara taksiran. Muttafaqun alaih, Muslim 3 Romawi 1169 nomor 60 dan 1539, dan lafaz ini baginya dan semaknanya dalam Fathul Bari 4 Romawi 390 nomor 2192, A'nul Ba'bud 9 Romawi 216 nomor 3346, Nasai 7 Romawi 267, Tirmizi 2 Romawi 383 nomor 1218, dan Ibnu Majah 2 Romawi 762 nomor 2269. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma basah, rutab, dengan tamar hanyalah karena kurma basah kalau kering pasti menyusut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal menjual kurma basah dengan tamar, maka beliau balik bertanya, "Apakah kurma basah ini akan menyusut apabila telah kering?" Jawab para sahabat, "Ya, menyusut." Maka beliau pun melarangnya. Syahih Irwaul Ghalil nomor 1352, Aunul Ma'bud 9 Romawi 211 nomor 3343, Ibnu Majah 2 Romawi 761 nomor 2264, Nasai 7 Romawi 269, dan Tirmizi 2 Romawi 348 nomor 1243. Dan tidak sah jual beli barang ribawi dengan yang sejenisnya, sementara keduanya atau salah satunya mengandung unsur lain. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, "Pada waktu perang Khaibar, aku pernah membeli sebuah kalung seharga 12 dinar, sedang dalam perhiasan itu ada emas dan permata. Kemudian aku pisahkan, lalu kudapatkan padanya lebih dari 12 dinar. Kemudian hal itu kusampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, kalung itu tidak boleh dijual hingga dipisahkan." Syahih Irwaul Ghalil nomor 1356, Muslim 3 Romawi 1213 nomor 90 dan 1591, Tirmizi 2 Romawi 363 nomor 1273, A'nul Ba'bud 9 Romawi 202 nomor 3336, dan Nasai 7 Romawi 279. Wallahu a'lam bishawab.